Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar dan sekarang kita akan belajar bersama terkait uji validitas dan reliabilitas instrumen sehingga nanti instrumennya sudah bisa digunakan atau didistribusikan ke lapangan, terutama di sini adalah instrumen kuesioner atau angket. Di sini kita sudah ada rekapan. Ini adalah hasil rekapan dari jawaban responden di angket. Ini misalnya nomor sampel adalah responden pertama, responden kedua, responden ketiga, dan seterusnya. Kemudian item satu, item 2 sampai item terakhir, di sini item 7 ya, itu adalah eh, nomor pertanyaan atau pernyataan yang ada di angket. Kemudian total di sini adalah skor totalnya atau jumlah skor dari item satu sampai item terakhir. Di sini kita jumlahkan. Kemudian ini data ini yang sudah rekapan dari angket, kita akan masukkan, kita akan inputkan ke SPSS sehingga nanti akan lebih mudah dalam uji validitas dan reliabilitas. Kita coba ya dari awal, kita inputkan, kita kopas saja ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke SPSS di sini. Oke, kita tunggu dan sudah ada. Kemudian ini di data view-nya ya. Kemudian kita definisikan variabel view-nya menggunakan nama yang sudah ada di sini saja biar mudah ya. Kita kopas saja dari sini. Sorry, kita ulangi. Kita kopas tapi yang transpose, kemudian ini di copy, kemudian dipastekan ke sini. Nah, ini sudah ada nama variabel item satu sampai total sesuai dengan rekapan data yang ada di Excel. Nah, di kolom desimal ini kita bisa modifikasi ya, angka 2 ini kita nolkan. Ini adalah untuk memberikan visual yang lebih enak dilihat pada data view, biar nol yang di belakang koma itu tidak terlihat lagi. Nah, ini. Jadi bukan 4,00 tapi 4. Oke, kemudian kita juga definisikan di sini skala pengukuran datanya. Karena di sini pakai skala Likert ya, datanya di sini 1 sampai 4 skala Likert. Kita pakai skalanya berupa ordinal ya. Ordinal karena di sini ada klasifikasinya atau pengelompokannya. Tapi untuk yang total di sini kita definisikan dengan skala karena di sini sudah berbentuk datanya berbentuk rasio. Oke, ini adalah data yang sudah siap untuk kita analisis uji validitas. Yang pertama uji validitas dulu. Kita mulai dengan mengklik analyze, kemudian pakai yang correlate dan bivariate ya. Kita akan melakukan uji validitas menggunakan koefisien korelasi Pearson atau product moment. Ini adalah salah satu metode yang paling sering dipakai untuk uji validitas empiris gitu ya. Kita pindahkan semua item di sini sampai dengan totalnya ke kolom variabel. Setelah itu langsung saja klik OK. Ini adalah output dari koefisien korelasi yang akan kita gunakan untuk membuat uji validitas. Di sini kemudian kita rekap ya, karena nggak mungkin ini akan kita masukkan ke dalam skripsi ya. Kita rekap ini ke Excel biar mudah ya. Di sini datanya kita rekap di sini misalkan. Nah, untuk rekapan uji validitas yang dimasukkan itu hanyalah ininya ya,
Pearson correlation, koefisien korelasinya. Kalau saya lebih mudah itu ambil yang ini ya, karena ini item satu, item 2, item 3 sudah kelihatan semua langsung. Ini adalah 0,623 untuk koefisien korelasi item satu dengan signifikansi 0,000. Nah, ini nanti yang akan dijadikan sebagai R hitung dari koefisien untuk uji validitas. Misalnya kita rekap di sini ya, untuk R hitung nomor item satu saya tuliskan 0,623 sesuai dengan yang di sini 0,623. Kemudian item kedua adalah 0,537, kemudian di sini ya, dan seterusnya sampai item ke-7. Kemudian bagaimana dengan R tabel? R-tabel diperlukan karena nanti akan digunakan untuk perbandingan. Uji validitas itu sesuai dengan kriterianya, yaitu di sini ya. Uji validitas itu item angket itu dapat dinyatakan valid jika R hitung itu harus lebih besar dari R tabel. Sebaliknya, jika R hitung kurang dari R tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid. Maka dari itu kita buat rekapannya kurang lebih seperti ini ya. Nanti di skripsi atau di artikel ada tabel hasil uji validitas. Kita tuliskan R hitungnya, kemudian R tabelnya bagaimana cara melihatnya? Di sini ya, R tabel akan dilihat berdasarkan beberapa nilai. Yang pertama adalah N, ini adalah jumlah sampel ya. Jumlah sampel tadi adalah 191, seperti yang bisa dilihat di data sini. Ini adalah 191 ya, jumlah sampelnya. Kemudian alfanya atau tingkat signifikansinya kita pakai 5% atau 0,05 dan menggunakan derajat kebebasan atau degree of freedom ya DF, N dikurangi 2. N-nya adalah 191 dikurangi 2 ketemunya 189. Angka-angka 189 dan 0,05 ini yang akan kita gunakan untuk melihat tabel R. Bagaimana caranya kok ketemu 0,143? Kita lihat di tabel R ya, tabel R nanti bisa disaksikan di video yang lainnya, yaitu cara membaca tabel R. Kemudian di sini kita kopikan saja ke bawah ya karena sama. Nah, dari sini kita bandingkan R hitung dengan R tabel di sini. Di sini untuk item pernyataan pertama, R hitungnya adalah 0,623 dibandingkan dengan 0,142, maka dia lebih besar. Maka di sini keterangannya kita tulis valid. Demikian juga bisa kita lihat dengan jelas bahwa item pernyataan nomor 2 sampai nomor 7 itu semuanya untuk R hitung itu lebih besar dari R tabel, maka ini pun keterangannya ditulis valid semua. Ini adalah rumus dari koefisien korelasi Pearson atau produk momen tadi yang kita hitung menggunakan SPSS untuk mendapatkan nilai ini. Jadi tidak perlu manual lagi gitu. Nah, demikian untuk uji validitas bahwa ditemukan item yang sudah dibuat di angket tadi yaitu item nomor 1 sampai 7 semuanya dinyatakan valid. Kemudian bagaimana dengan reliabilitasnya? Reliabilitas instrumen kita menggunakan data yang sama juga, apakah data ini itu valid dan reliable karena dua-duanya sebaiknya juga tercapai. Caranya yaitu dengan analyze, kemudian pakai yang scale ya. Kemudian di sini ada reliability analysis. Klik saja di sini. Kemudian yang dimasukkan ke dalam items, kolom items itu adalah item 1 sampai 7. Totalnya ini tidak usah ya, tidak usah.
Kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini ada beberapa model untuk mencari reliabilitas. Kita pakai alfa aja untuk alfa Cronbach ya, nilai alfa Cronbach. Kemudian kita klik. Di sini kelihatan sekali nilai alfa Cronbach yaitu 0,725. Kita tahu bahwa untuk kriteria reliabilitas itu instrumen dinyatakan reliable ketika nilai alfa Cronbach itu lebih dari 0,60 atau kadang-kadang ada yang bilang 0,70 dan tidak reliable itu jika nilai alfa Cronbach-nya itu kurang dari 60 atau yang tadi ya pakai kriteria 0,70. Jika kita melihat output SPSS di sini yang menghasilkan nilai alfa Cronbach-nya 0,7, maka instrumen yang digunakan tadi itu adalah reliable. Uji validitas dan uji reliabilitas semuanya terpenuhi. Ini bermakna kesimpulannya adalah instrumen yang kita buat tadi, angket tadi sudah bisa didistribusikan kepada responden. Karena secara empiris sudah terbukti validitas dan reliabilitasnya. Bagaimana jika data itu tidak reliable? Nah, nanti akan ada eh, caranya dan itu ada di video selanjutnya gitu ya. Begitu untuk uji validitas dan reliabilitas. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.